Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Keke Adiba. Kemarin ketemu Pak Jokowi. Iya. Pemerintah Bali undang nggak? Belum. Iya sih, orang Bali yang pertama ngubungin Keke, yang apresiasi Keke itu Bri John Bintang. Bu asli Bleleng. Bleleng di je. Rokga, sang langit. Ini gerogak loh. Wanta kasop saking uni. USA juara 2 nih. Oh, Keke juara langsung- duanya dulu. Iya, juara Terus 2. Keke langsung mikir, Aduh, laga aku dah nih. Ini Bali ini bukan hanya banyak ada dunia pariwisata, tapi talentnya keren-keren. Iya. Gitu. Pak Gubernur sama Pak Bupati. Ini loh, anakmu juara dunia. Tolong diapresiasi ya. I believe Murni kopinya mantap. Halo, Om Swastiastu. Sampun nabigator sobat tonton yang sarang sami ketunduk malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara yang paling bergengsi, yang paling ditunggu. Siapakah bintang tamunya yang menghadirkan bintang tamu keren, bukan hanya dari kalangan artis, selebritis, pejabat, politikus, dokter dan sebagainya, penyanyi atau apapun itu. Tapi kita bintang tamunya adalah orang-orang yang menginspirasi dan membuat kita lebih bisa lebih maju ke depannya, menjadi tauladan dan membuka wawasan kita tentang apa yang belum kita ketahui. Baik, hari ini saya masih berada di kebun vintage cars, dan tentu saja acara ini tetap dibackingi oleh Kopi Banyuatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, bintang tamu saya kali ini baru saja landing, baru saja mendarat di Bali dari perjalanan panjang belasan jam dari luar negeri untuk membawa nama Bali dan Indonesia. Saya begitu merasa bangga karena Ngopling adalah podcast pertama yang mengundang beliau. Siapakah dia? Wanita Bali, keren, bersuara amazing, istimewa, dan saya berhasil menangkapnya hari ini begitu mendarat di Bali. Kita langsung saja. Let's go. Mungkin karena di luar negeri setir kiri ya. Oke. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Keke Adiba. Bri John Bintang. Ini apaan nih? Apaan nih? Ini pialanya, Bli. Ini piala ya? Iya. Ini kamu bawa jauh-jauh dari Norway. Norwegia ya? Luar biasa. Ini ya, Ini mau dipegang apa ditaruh dulu? taruh aja deh dulu ya. Ini Mas Murni ya. Beda. Sudah penyanyi adab nih. Kita taruh di belakangnya. Oke, siap. Aman sih kayaknya, aman. Oke, tidurin. Oke. Di sebelahnya itu. Oke, kita pakai seat belt. Aduh, Thank you loh ya. banget Niki udah diundang. Ya, bisa mau mundurin dikit? Enggak, cukup. Kayak kurang masuk ke frame-nya. Oke, aman ya. Baru aja landing pesawatnya. Iya, baru banget landing luar langsung biasa. ke sini. Kemarin ketemu Pak Jokowi. Iya. Nggak ketemu secara langsung tapi diundang. Tapi diundang kan? Diundang Istana Negara kan? Iya. Luar biasa. Kayaknya kamu satu-satunya cewek Bali yang diundang ke Istana Negara Kemarin, iya. kemarin. Ya sempat ketemu? Nggak sempet. Oke. Jadi kemarin udah masuk ke dalam istananya. Mm-mm. Habis itu kita yang dari Papri udah ngantri untuk ketemu sama Pak Jokowi. Apaan tuh Papri? Papri itu adalah persatuan apa?
Lupa pemusik Indonesia. Oke, musik Bentar, lah ya. Ada bentar tunggu. Aduh, ampun, lupa. Papri itu bukan pasangan perintis. Papri ke pemusik Republik Indonesia. Oh, ada Papri ya? Iya, Saya baru tahu. gitu. Ketuanya Pak Tony Wenas. Jadi yang memperjuangkan saya untuk dapat undangan ke Istana Negara itu adalah Pak Tony Wenas itu. Gitu. Pemerintah Bali undang nggak? Belum. Belum. Mereka tahu nggak kamu juara dunia ya? Nggak tahu, saya kayaknya nggak tahu deh. Tapi viral loh 2 hari. Kapan lombanya? Finalnya kapan? Grand finalnya kemarin tanggal 13 Agustus. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang apa namanya? Karaoke World Championship. Itu ya. diikuti berapa negara? Keke. Jadi kemarin itu ada 20 negara dan ada satu negara yang bisa ngirim 3 kayak gitu. Kebetulan Indonesia kirimnya 1. Keke aja? Iya. Kok bisa gak? Tunggu. Ini dikirim apa memang daftar? Oh, jadi gini, Keke itu ngelewatin tahapnya banyak banget gitu kan. Di antaranya? Pertama Keke ikut dikasih tahu dulu nih sama temen namanya Rizal Sagara. Thank you so much. Hai Rizal. Terus? Jadi dia kirim nih di DM Instagram, "Ke ikutan Gi lomba" gitu. Habis itu, wah, tertarik lah karena memang sebelumnya Keke itu udah pernah ikut Karaoke World Championship tahun 2014 di Sweden. Ini event tahunan? Iya, event tahunan. Oke, gitu. terus? Tapi waktu 2014 itu Keke cuma juara 3 gitu. Terus pengen nyoba ikut lagi gitu. Apakah aku improve atau mungkin aku lebih mungkin aku nggak dapet gitu kan? Artinya atau Keke belum puas nih. Kan ya, jadi Keke pengen kayak ayo bisa yuk juara 1 nih tahun ini gitu. Persiapannya harus lebih matang lagi, jangan kayak waktu tahun 2014 persiapannya apa adanya aja gitu. Ini lebih matang. Ya, terus akhirnya beraniin diri untuk ikut. Jadi lombanya tuh online, dibantuin sama Beli Sile. Oke, Sila Home Studio ya. Iya, dibantuin sama Sila. Artinya Sila berperanan penting juga di ini. Banget, sampai ke tingkat internasional pun Beli Sila tuh sangat-sangat berperan penting banget gitu. Support tuh anak buah saya. Iya. teman. Sila bercanda. Oke, lanjut. Habis itu habis itu rekaman di Beli Sila nyanyiin lagu My All kan waktu itu. Gimana lagunya? Nyanyi refnya dikit. I give my heart to have just one more night with you. Kayak gitu. Iya, oke. Rinding. Terus habis itu, itu juga ada sistem vote gitu. Jadi The Hills Radio yang ngadain kerjasama sama Karaoke World Championship Indonesia gitu. Akhirnya lolos lah ke tingkat nasionalnya yang diadain di Hard Rock. Hard Rock Cafe Bali? Enggak, Jakarta. Oh, Hard Rock Jakarta. Iya, Hard Rock Jakarta. Ini biayanya gimana? Sendiri? Biayanya disponsorin sama Lion Air. Jadi tiket pesawatnya ya disponsorin sama Lion Air. Terus habis itu lomba lah, jadi ada 4 batch atau berapa batch gitu audisi online-nya. Besok kita maju ke tingkat nasional, ada 26 peserta. 26 yang terbaik peserta. Se-Indonesia gitu. Se-Indonesia. Oh, berarti Keke sebelum keluar negeri diadu dulu di Indonesia. Nggak gitu. ujuk-ujuk langsung keluar ya. Enggak. Jadi perjuangannya berat nih menuju Norway. Berat banget. Karena menurutku peserta yang di Indonesia ini jauh lebih berat daripada yang di luar negeri ya. Karena rata semua bagusnya. Jadi mereka semua emang teknikal gitu loh nyanyinya, penyanyi-penyanyi Indonesia itu gitu. Terus habis itu waktu ronde pertama sempat pesimis nih, aduh kayaknya nggak lolos deh ke semifinal. Karena banyak yang grand final. Karena banyak yang bagus-bagus. Iya, saking banyaknya yang bagus-bagus itu pasti juri juga ini kan. Bingung juga milihnya. Tapi kelebihannya Keke itu adalah mengatur strategi waktu itu. Gimana tuh? Jadi yang lainnya kan pada nyanyiin lagu yang powerful gitu kan di. Pemilihan lagunya gimana? Kita milih sendiri. Boleh bebas. Oke. Terus habis itu Keke pilihlah lagu classical, jadi nyanyi lagu seriosa gitu. Sedangkan yang lainnya tuh nyanyi lagu yang power yang teriak-teriak kayak gitu kan. Memang bagus. Lomba juga pakai taktik ya? Oh iya dong. Oke. Terus. Terus habis itu akhirnya mungkin itu yang membedakan Keke sama peserta-peserta lain gitu kan. Akhirnya Keke lolos lah dari 26 peserta disaring jadi 6.
sering jadi 6 di grand final gitu. Kita langsung bawain lagu waktu itu Keke bawain lagu Never Enough. Itu lagu andalannya Keke karena Keke setiap wedding bawain lagu itu kan. Kemarin juga Keke bawain ya? Iya di Never Enough. Never Enough. Kolonganmu terbuat dari apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Oke, lanjut. Dari daging-dagingan sih. Ntar kita ngobrolin backgroundnya Keke ya. Okay. Ini dulu. Ya, terus habis itu akhirnya Keke nyanyi lagu Never Enough. Dan waktu itu diumumin dan langsung kita nyanyi. Jadi peserta-peserta yang lain tuh kayak shock gitu loh, nggak dikasih waktu untuk minum kayak dikit gitu kan. Begitu diumumin langsung nyanyi lagi gitu. Fight lagi. Oke, terus. Jadi mungkin itu mentalnya diuji juga ya. Jadi siap nggak nih? Siap nggak nih langsung nyanyi. Nah di situ banyak yang gugur. Gitu. Nggak ada persiapan sama karena sekali. Mereka nggak ada persiapan. Mungkin juga langsung nervous kan karena seriusan nih langsung dinilai kayak gitu. Jurinya siapa aja waktu itu? Waktu itu ada Chandra Darusman, ada Andre Hehanusa, ada Adrian dari Disney. Habis itu siapa aku lupa deh. Paten-paten ya jurinya. Paten-paten gitu. Oke. Terus habis itu akhirnya diumumin lah juara 1 gitu. Tapi hanya satu yang mewakili Indonesia. Ya, satu aja. Yaitu Keke Adiba. Yes, betul. Perasaanmu? Bahagia banget, bersyukur banget sih pastinya. Bangga karena takut juga sih karena kan saingannya berat banget. Habis itu masa kemarin di Swedia aku juara 3, sekarang di Indonesia kalah gitu kan mikirnya kan. Iya. Tapi waktu pas pengumuman grand final itu ada break dulu sebelum ke Norway untuk ada. Jadi berapa bulan? Sebulan doang. Persiapannya lumayan ya? Sangat minim. Minim ya? Iya, sangat singkat maksudnya bukan minim. Ya. Jadi udah akhirnya diumumin juara 1 langsung besoknya itu ngirim data-data untuk bikin visa. Karena kan harus cepet tuh bikin visa. Akhirnya besoknya sih aku balik ke Bali langsung ngurusin semua dokumen-dokumen itu untuk keberangkatan. Nah, jeleknya itu adalah karena jarakan bikin visanya tuh di Jakarta, sedangkan Kiki tinggal di Bali gitu. Jadi semua dokumen-dokumen kirim, ada yang kurang kirim lagi kayak gitu, ada yang ketinggalan kirim lagi, bolak-balik gitu loh. Kiki nggak minta tolong sama Dinas Kebudayaan Bali? Nggak tahu karena kan sempat waktu itu DM Kemenparekraf. Terus habis itu saya wakilin Indonesia nih ke Norwegia. Minta tolong supportnya ya, cuma dibales semangat ya sob. Itu doang. Sedih lah. Kita bawa nama Bali. At least di sounding ke Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno tahu Keke juara? Sih nggak tahu. Juara sekarang tahu? Nggak tahu kayaknya. Kamu viral loh, masa mereka nggak tahu sih? Aku aja yang bukan apa-apa tahu. Gak tahu kayaknya. Gak tahu tapi kurang viral berarti beli. Viral loh. Indozone nge-share. Semua akun Instagram di Bali nge-share. Harusnya pemerintah tahu. Apalagi di Bali ini nak bajang Bali nih loh, menang dunia loh. Luar biasa. Itulah nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian dari Bali ke Norwegia 12 jam. Jadi Keke itu berangkat dulu nih ke Jakarta. Ke Jakarta dulu? Iya. Ngapain? Karena semua timnya berangkatnya dari Jakarta. Oke. Gitu, dibeliin tiketnya dari Jakarta. Samaan ya? Berapa tim yang berangkat? Timnya itu bertiga aja. Oke. Gitu. Terus waktu wawancara visa itu saya biaya sendiri beli. Dari Bali ke Jakarta itu biaya sendiri, PP. Cuma semalam doang. Udah dibalikin duitnya? Enggak lah. Oke. Nggak apa-apa lah maksudnya karena ini sudah timbal baliknya udah pantas banget kan dunia. Maksudnya kalau kita mau kita sukses ya kita memang harus berkorban juga gitu loh. Jangan mau untungnya ngandelin orang lain, nggak bisa kita ngandelin orang lain. Jadi kita emang harus dari diri sendiri gitu. Nggak pernah perhitungan ke situnya sih saya gitu. Lebih konsen ya. Lebih konsen ke gimana nampilin yang terbaik buat Indonesia gitu. Berapa negara yang ikut? 20 negara gitu. Habis itu ke Norway itu jadi dari Jakarta ke Istanbul dulu transit 14 jam. Habis itu dari Istanbul ke Norway itu di Oslo 4 jam flightnya. Jadi total 16 jam gitu. Kondisimu masih fit? Ya. Nggak sakit? Nggak.
bahaya banget ya kalau misalnya sakit ya. Suara berubah kan kalau sakit. Iya, waktu itu sebenarnya Keke 2 minggu sebelum lomba itu lagi batuk pilek parah gitu loh. Tuh kan. Mungkin stres ya. Tapi enggak sih, waktu itu kayaknya lagi hitsnya aja. Iya. Orang-orang semua batuk pilek gitu. Takut juga ya. Nih coronanya nanti. Pas berangkat nih disuruh PCR kan, akhirnya PCR udah ketuk, jangan-jangan nanti aku nggak jadi berangkat gara-gara positif nih gitu mikirnya kan. Terus habis itu ternyata ini negatif hasilnya. Akhirnya berangkat, semuanya kayak dilancarkan gitu sama Tuhan gitu akhirnya. Nah, di Norway itu berapa kali babak nih? Berapa kali ronde nih? Ada 4. Jadi ronde 1 dan 2 semua peserta itu boleh tampil. Ya. Jadi kita masing-masing ronde bawain 1 lagu. Satu lagu. Habis itu disaring dari 31 peserta, disaring jadi 20 peserta di ronde ketiga. Peserta yang kalah pulang? Enggak, tetap di situ. Masih di situ. Ya, nonton Newport yang lainnya. Iya, Oke, terus? Terus habis itu udah disaring karena pengumumannya itu jadi kan tanggal berapa ya itu? Jadi ronde 1 itu dibagi 2 grup pesertanya. Jadi hari pertama itu 16 peserta, hari kedua 15 peserta gitu. Habis itu di ronde ketiga dan keempat itu dijadiin 1 hari semuanya. Jadi siangnya kita semifinal, malamnya kita grand final gitu. Kostum gimana? 2 kali ganti dong? Iya, 4 kali dong. 4 kali ganti? 4 kali ganti. Itu kostum kamu nyiapin sendiri? Nyiapin sendiri. Dan untungnya banyak banget orang-orang baik yang support Keke, jadi mereka sponsorin aku gitu. Di Norway? Di Norway, untuk dressnya ya. Jadi ada orang Indonesia? Orang Indonesia. Ketemu orang Bali nggak di Norway? Enggak ketemu, belum. Tetap ada orang-orang penonton itu tahu ya ada karaoke championship? Tahu, yang di Norway kan? Di Norway. Karena emang negara Norway itu siarin ke TV nasional untuk lomba itu gitu. Jadi seluruh masyarakat yang di Norway itu tahu. Bahkan kemarin waktu mau balik ke Bali, di imigrasinya tuh ditanyain tujuannya ngapain kemarin di Norway lomba karaoke World Championship. Iya gitu kan? Oh iya gitu. Loh kemarin kan udah diumumin pemenangnya. Iya itu saya. Take a selfie. Langsung selfie nggak? Iya dong. Bangga dong ya. Aku nangis loh lihat kamu. Masa? Serius. Jun tuh orangnya gampang banget. Iya sih, orang Bali yang pertama ngubungin Keke, yang apresiasi Keke itu beli John Bintang. Sampai 3 story ya? Iya. Sila belum tentu tuh. Sila belum aku ucapin. Belum lah. Aku sampai bikin story. Aku share di semua sosmedku. Sampai semua nanya beli. Apa nih lomba apa nih? Lomba karaoke dunia. Aku gemar-gemorin. Tapi kadang mirisnya gini loh beli. Gimana? Kan misalnya diberitakan gitu di satu platform gitu, habis itu netizen itu banyak yang komen. Ya jelas lah menang, orang cuma lomba karaoke. Emang kita dasarnya suka karaokean gitu. Jadi kayak ada yang gitu? Ada yang kayak gitu, makanya heran banget kenapa kok mentalnya orang Indonesia tuh seperti itu gitu loh. Bahkan hal kayak begitu aja dia nggak bisa apresiasi gitu. Gak menghargai banget ya. Mbak Yorin menggending gitu. Makanya coba nyanyi. Mental coba. Dodi karaoke mesti megelut dia bisa bergending. Coba mental kok. Tapi karaoke pun dengan full band juga sama aja ya. Cuma bedanya yang musiknya memang -1 gitu doang. Kemarin itu dress itu disponsorin sama, kalau yang dari Bali sponsorin sama Monica Weber yang saya pakai di grand final. Jadi emang Keke minta tolong dibuatin yang represent Indonesia banget. Jadi kan karena Keke dari Bali, jadi kainnya itu terbuat dari kain songket. Terus habis itu ininya kan semi kebaya gitu. Terus habis itu ada Aletea Sposa juga yang sponsorin. Terus ada Melissa Hartanto, anak Idol. Dia kan punya butik gitu, jadi dia support juga. Dia support gitu. Luar biasa ya. Itu hebatnya kalau musisi saling menghargai ya. Apa yang bisa dibantu Keke, kurang apa? Iya. Coba aku tinggal di Norway. Aduh, kamu tak support rumah kamu. Dini pulas ke? Iya ya. Makanya tak ya? doain semoga nanti one day beli bisa beli rumah di Norway. Di Jepang aja nggak usah ke Norway. Enak lah di Norway. Tapi Keke sampai sejauh ini keluarga semuanya mensupport ya? Iya pastinya. Memang basicnya penyanyi ya Keke ya? Basicnya emang penyanyi gitu. Tapi orang
keluarga nggak ada yang musisi sama sekali. Dulu tuh mama pengen banget jadi penyanyi tapi karena kan dulu katanya mama nih cewek Bali nggak boleh maju kan dulu. Katanya. Nggak boleh apa? Maju. Jadi mau ikut les tuh nggak dikasih sama orang tuanya itu loh. Habis itu ngikutin kodrat gitu ya? Iya, ngikutin kodrat gitu. Terus Habis itu akhirnya mama itu nggak mau anak-anaknya kayak gitu. Jadi dari kecil anaknya disuruh ikut les vokal kayak gitu. Oke. Akhirnya dulu sebenarnya Kiki dipaksa nih sama mama suruh nyanyi sampai nangis-nangis gitu. Tapi basicnya memang bisa bernyanyi. Iya, basicnya bisa nyanyi karena waktu umur 4 tahun dilihat nih nyanyi, oh anak ini kok nadanya pas nih, nggak fales gitu kan. Akhirnya dilesin. Ya biar lebih jadi ya. Iya gitu. Bisa akhirnya dari umur 4 tahun tuh les terus nyanyi terus gitu. Berarti Keke memang dari kecil memang sering ikut lomba-lomba gitu ya? Sering, ya. Ini mungkin lomba ke-1000 ya? Mungkin. Terus ikut lomba. Nah, juri-juri Indonesian Idol nih kebakaran jenggot nih ngeliat kamu jadi juara dunia. Bener nggak? Hah? Nggak tahu. Kan? Kemarin kan kamu masuk semifinal? Iya, masuk semifinal. Yang sama mahal ini? Oh, nggak semifinal. Jadi apa cuma itu? sampai 30 besar aja. 30 besar? Cuma sampai 30 Saya kemarin besar. ketemu Judika dan sebagainya. Itu sebelum Keke masuk grand final. Kalau udah aku godain dia. Kemarin kan jurinya dia kan? Iya. Yang nggak ngelolosin kamu kan? Dan mereka ini. Nggak tahu siapa yang nggak ngelolosin. Ya, mereka nangis darah nih. Si BCL mungkin nggak? Nggak tahu. Ajak po duel ya main BCL. Cang aja sama gede po cet ya hebatan. Aduh, takut. Benar nggak? Apa-apa kita ya namanya championship ya. Iya. Ada yang menang, ada yang kalah. Kita terima aja keputusannya. Tapi masyarakat lebih bisa menilai mana yang pantas, mana yang enggak kayak gitu. Tapi saya Belijun percaya Keke dengan kegigihannya, ketelatenannya, terus berjuang. Orang-orang udah tahu nih Keke ini sing main-main lah ini. Memang keren. Amin, semoga. Terus ke backgroundnya Keke dulu. Seorang Keke Abiba nih. Kamu dari mana sih asalnya, Ke? Jadi lahir besar Denpasar. Ibu asli Bleleng. Bleleng di Je. Grogga, Sanglangit. Ini Grogga oh. Belijun pindah lah tanggal 2 ngigal apa megending di Grogga. Oh, ngigal. Ibu sering ke Grogga? Sering. Kakek nenek masih berarti ya? Udah nggak ada, tapi rumah ada di Grogga? Iya ada di Mulai Grogga? Grogga, nenek Grogga. Sebelahnya ini kebunnya Hutton Wines tuh. Oh iya. Di depan tuh. Grogga menjadi juara dunia loh. Nak Grogga nih cicing. Kamu bahasa Beleleng apa? Biasa? Ya. Apa lahirnya di mana? Lahirnya Denpasar. Tapi kan tiap hari dengar mama ngomong bahasa Beleleng. Oh, nih mama nonton nanti nih. Iya. Halo mama. Sukses ya, Ma. Ini anakmu yang kamu larang nyanyi kemarin sekarang juara dunia. Dia nggak ngelarang. Nyuruh lah. Diarahkan. Top, mama siapa namanya? Stefani Keri Mama Marayasa. Mama Stefani. Nanti kegemo melalinya sih mama ana. Oh yang ngajian magending pasti. Mama juga penyanyi, bukan? Enggak. Oke, nyanyiin dong satu lagu yang bikin kamu jadi juara. Oh, yang kemarin. Jangan udah bedik-bedik magending Leon dek. Lagu Bali aja. Mau lagu Bali? Lagu Bali lagu apa bisa? Lagu ada suka banget emang dari dulu lagunya ini. Apa? Taksuning Tapel judulnya. Taksuning Tapel. Nah, magending. Wanta kasop saking uni seni tapo seni tari torkelok ta renca benagari nikana. Kok lupa sih liriknya? Grogi dia. Aku udah mikir pasti kalgestan. Sama ini aja deh lagunya Kak Dewi Pradewi. Jadi Kak Dewi Pradewi itu yang menginspirasi aku nih sebenarnya dari kecil. Dia komen juga kemarin. Gitu. Ya? Selamat ya. Lihat nggak? Lihat. Jadi Kak Dewi Pradewi ini adalah seorang yang sangat-sangat menginspirasi aku. Jadi dulu aku waktu masih kecil banget nih kayaknya SD deh. Tua banget dia ya. Kamu mau bilang Tapi Dewi? Kak Dewi masih kecil juga waktu itu. Tapi dia waktu itu sudah punya singlenya si Bunga Tresnane Keserahan Tekan beli melahang miara dekan tilayu kawakasan miklan suci. Itu langsung setelah denger lagu itu aku mau belajar nyanyi lagu Bali.
Keke udah punya ini nggak single sendiri nggak? Belum. Jadi sebenarnya Keke itu 3 tahun yang lalu udah bikin single bareng sama manajemennya Keke namanya Luxevoa. Rekamannya di mana? Di Jakarta gitu. Terus habis Tapi? itu mereka si Luxevoa ini yang biayain semuanya gitu. Tapi dari 3 tahun yang lalu tuh lagi nunggu momen yang tepat untuk rilis singlenya itu. Belum aja ada waktu yang tepat gitu loh untuk rilis. Kamu ada kontrak sama manajemen itu? Ada gitu. Saya ngidangnya single berdiri dah. Dia yang bikinin singlenya. Menjadi bo dari juara dunia, saya ngidangnya single berdiri dah. Udah kontrak sama dia. Kamu boleh? Jadi manajemen ini tuh nggak yang kayak mengekang gitu. Dia tuh pengen Keke maju. Bahkan kemarin itu ownernya Luxevoa itu bela-belain datang ke Norway untuk support Keke gitu. Mereka datang? Satu orang aja, namanya Ompi. Jadi dia bela-belain datang ke Norway pada saat grand final. Jadi dia bikin visa nih barengan sama Keke, tapi dia telat visanya jadi gitu loh. Begitu tahu Keke masuk grand final, iya, dia berangkat. jadi pas banget visanya keluar hamin sebelum Keke masuk grand final. Wow, lucky. Iya, jadi langsung dia saat itu pas keluar visanya langsung dia berangkat, pesen tiket langsung berangkat ke Norway. Jangan-jangan dia yang ngasih kamu bendera bukan? Enggak, itu Sabrina yang juara 1 tahun lalu. Jadi dia datang. Datang. Jadi kan juara satunya yang tahun lalu itu Indonesia juga. Wow. Jadi 2 tahun berturut-turut ya benar. Indonesia yang mempertahankan juara di Karaoke World Championship ini namanya Sabrina Leonita gitu. Jadi aku lihat di storymu. Iya, di kemarin emang kita saling support banget kita berdua gitu loh. Untung banget sih ada si Sabrina ini, jadi ya benar-benar support mental dan segala halnya lah. Secara dia lebih pengalaman ya gitu. Duluan juara ya. Walaupun dia lebih kecil daripada Keke, tapi Keke belajar banyak sama dia. Ya. Dia juara dunia juga kemarin. Juara dunia juga. Makanya dia dapat kesempatan untuk jadi guest star-nya di Norway kemarin. Gitu. Luar biasa. Kalau Keke nanti tahun depan jadi guest star-nya di Panama. Tahun depan dibikinnya di Panama. Di Panama. Yang sudah menjadi champion nggak boleh ikut lagi? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Jelas lah, nanti malu-maluin kalau kalah. Bener ya. Yang berjuara dapat milu kalahnya nan. Iya. Oke. Yang nama Keke jadi juri. Mending kita berkarya aja ya. Kayak gimana sih Belijun kan sering bikin ikut-ikut lomba dulu sebelum jadi penyanyi musisi profesional lah ya. Yeah. Gimana perasaanmu sebelum pengumuman tuh? Kan Belijun lihat tuh fullnya tuh apa? Pas pengumuman. Keren banget ininya loh. Sainganmu loh. Iya, makanya apalagi yang dari USA aduh. Yang bule kesana engkeng gitu ya, kayaknya dia memang terakhir dengan pita suara yang udah bagus gitu loh. Jadi kayak tinggal diasah dikit aja udah bagus gitu. Seberapa persen Keke yakin bahwa nih Raga Bomanesan pasti saya juara. Ada keyakinan itu nggak? Pas waktu diumumin ini apa namanya USA juara 2 nih. Juara 2-nya dulu. Iya, juara 2. Terus Keke langsung mikir, aduh, aku dah nih. Secara kan USA udah paling tinggi lah ya ini skillnya gitu loh maksudnya dibanding yang lain. Aku dah nih masih. Ada keyakinan itu. Tapi ada. Jadi kayak 80% aku ini, tapi 20% kayaknya nggak mungkin soalnya karena Indonesia tahun lalu udah juara. Kemungkinan Panama nih juara 1 karena dia bagus tahun juga. Depan ya dia bagus juga karena tahun depan dibikinnya di negaranya dia. Jadi ininya tuan rumahnya gitu. Ternyata memang begitu diumumin memang tidak memandang itunya gitu loh lomba ini. Jadi memang benar-benar pure gitu. Menurut Keke fair nggak lombanya? Fair sih. Karena kan nilainya juga semua di share di websitenya Karaoke World Championship gitu. Nggak bisa dimainin. Nggak bisa dimainin. Jadi juara 1 dan di ronde 1 dan 2 itu dijumlah nilainya. Habis itu ronde ketiga dan keempat dijumlah nilainya gitu. Dan jadilah Keke juara 1. Dan disuruh nyanyi lagi. Udah mau ngeling rasanya. Sampai ngeling sih. Tapi masih loh terjaga suaramu pas begitu nyanyi lagi. Pas di depan nggak sih goyang. Ya depan goyang. Tapi secara jurinya memang juri dunia semua ya? Iya, jadi ada 2 juri. Jadi juri offline dan juri online gitu. Jadi offline-nya itu ada 6 juri dari berbagai negara. Terus habis itu yang online dari seluruh negara.
masing-masing negara yang nilai gitu. Dan mereka itu adalah memang musisi yang hebat di negaranya masing-masing. Memang artis kayak gitu-gitu. Ya. Jadi memang nggak ada apa? Nggak ada KKN. Iya, nggak ada KKN ya, memang fair gitu. Oke. Sejauh ini teman-teman musisi nasional yang udah ngucapin banyak banget ya? Banyak banget. Memang kenal? Bahkan artis-artis pun banyak banget yang ngucapin gitu. Kalau yang musisi-musisi artis penyanyi maksudmu? Iya, artis-artis penyanyi. Bahkan ada juga yang bukan artis penyanyi yang ngucapin juga, yang apresiasi gitu. Tapi yang artis orang Bali, Beli Jun aja? Sampai sekarang? Ada Kak Dewi Pradewi sih. Setelah saya? Pokoknya Pak Beli Jun nomor 1 dah pokoknya, paling gercep. Saya tuh itu apa? Beli Jun tuh orangnya gimana ya? Aman pun nak uleng Bali langsung support. Iya, artinya kan nggak semua orang Bali, artinya mereka membawa nama Bali, apalagi ini Indonesia nih di kancah dunia nih. Ini kan berarti suntikan yang bagus untuk Bali ya. Iya, untuk generasi. Iya, generasi gitu. Di samping juga pariwisatanya lah tambah dikenal lagi. Ini Bali ini bukan hanya banyak ada dunia pariwisata, tapi talentnya keren-keren gitu. Sing kaleng-kaleng penyanyi ini gitu loh. Penyanyi, habis itu seniman-seniman yang lainnya juga banyak banget, malah banyak banget sih di Bali ini menurut Iya. loh. Pesaing-pesaingmu yang dari seluruh dunia tuh tahu nggak Keke orang Bali? Tahu. Bukan Indonesia. Pokoknya Keke bilang Keke dari Indonesia gitu kan. Bali, you know Bali? Yes, I know Bali. Iya. Dia lebih tahu Bali daripada Indonesia gitu. Benar. Terus habis itu mereka pengen banget datang ke Bali. Iya. Jadinya kan kelebihannya Keke bisa juga cerita tentang Bali gitu. Mereka banyak tanya tentang Bali, Keke kasih tahu. Dan mereka jadi sahabat sekarang ya? Iya, jadi sahabat karena orang luar tuh bener-bener apresiasinya tuh. Jadi kayak misalnya Keke bagus, nggak dia mikir kamu sainganku, aku nggak mau memuji kamu kayak gitu. Dia bener-bener kamu bagus, kamu layak jadi juara 1. Bener-bener mereka yang jujur gitu loh Beli. Kalau di Indonesia Idol? Peres ya. Kebanyakan peres. Peres tuh gimana? Peres tuh gimana ya? Ya bagus, padahal dalam hatinya enggak gitu. Enggak bakalan aslinya. Kamu nggak bakalan lolos. Gitu ya. Enggak bercanda. Enggak, sekarang semuanya sih saling support pastinya. Sekarang Keke kekecewaannya udah terbalaskan belum? Nggak sukses di nasional tapi sukses di internasional. Sebenarnya Keke nggak kecewa dan Keke nggak pernah mikir kayak putus asa gitu loh, kenapa sih kok aku nggak dihargain di negaraku sendiri, itu nggak pernah mikir kayak gitu. Pokoknya mikirnya Keke gimana nih Keke caranya maju terus gitu, bukannya menyesali yang kemarin-kemarin gitu. Pokoknya memperbaiki diri, lebih ke introspeksi diri gitu. Terus kedepannya Keke pinginnya gimana lagi? Ini kan udah champion nih, apa lebih ke karya? Iya, lebih ke karya pastinya. Pokoknya Keke pengen rilis lagu terus biar tetap eksis di dunia musik gitu. Indonesia apa Bali? Indonesia dan Bali lah. Mau nyanyi lagu bahasa Bali? Mau banget kalau dibikinin lagu. Aku bikinin kamu lagu ya? Mau. Bahasa Bali ya? Mau. Ya. Bener ya? Bener ya? Ya. Netizen tolong diingat. Iya. Ingat Beli Jun. Iya. Duet apa single? Duet dulu deh. Mau duet bener? Oke. Beneran ya? Deal ya? Duet ya, bener ya? Iya bener. Nah. Pantain duet aja. Ajak juara dunia. Asik. Tahu nggak sih dari dulu tuh aku mengagumi Beli Jun Bintang. Jadi kan teman-teman sekitarku tuh udah kenal Beli Jun Bintang gitu kan. Keke belum gitu loh. Jadi cuma bisa mengagumi dari sosial media aja. Makasih lo, aku terharu lo di makanya waktu di AMB itu pernah satu panggung nih sekali sama Beli Jun Bintang, langsung minta foto sama Beli Jun Bintang. Makasih ya Keke. Gitu. Aku baik nggak orangnya? Baik banget. Bukan karena kamu jadi juara dunia, tapi sebelum juga ya. Iya. Bikin biasa, kan? Keke ngopi nggak? Ngopi. Oke, karena kita ada break ngopi. Widih, Banyu Atis. Ya, karena Banyu kamu Atis beleleng. Beleleng? Sebelah nih gerobak, karena aku di Sanjung, kamu udah kasih kopi dah. Asik. Pasti enak sekali. Gimana sih menjaga vokalmu biar tetap prima? Pernah nggak kehabisan suara gitu? Kalau kehabisan suara itu paling gara-gara batuk pilek aja sih. Telah saja sih kayak. Iya, kemarin itu dah pas banget. Seumur hidup sekali itu aja tumben ini. Waktu kapan? 2 minggu sebelum berangkat lomba. Gitu. Khawatir dong kamu? Stres banget. Sampai akhirnya nggak berani nyanyi dulu. Nggak berani nyanyi?
Terus kalau maintenance-nya sih dengan vocalizing beli. Jadi setiap hari tuh vocalizing at least 20 menit kayak gitu. Latihan terus. Gimana tuh? Gimana? Bisa humming, lip roll ya. Nah, Ken contoh. Terus? Ya, gitu. Habis itu itu wajib. Wajib. Untuk seorang latih penyanyi ya. Karena itu basicnya. Jadi kayak pondasinya singer gitu. Every day. Untuk menjaga. Every morning. Yes. Itu juga bisa mengurangi falsnya kita saat nyanyi gitu. Kayak jadi kemarin Ujun konser di itu Sesetan Karnaval. Ujun bilangin lu ada penyanyi Bali di juara dunia. Nonton di story konsernya Ujun kemarin. Nggak ada, kamu sibuk. Kok bisa diundang Pak Jokowi sih? Itu diperjuangkan sama Pak Tony Wenas yang ketua paprinya itu. Itu habis itu dibikinin surat sama Pak Hendra namanya dari The Hills gitu. Ini harus diundang orang ini nih, orang keren nih. Baru aja soalnya menangin Karaoke World Championship, jadi pas banget gitu loh, 3 hari ya sebelum kemerdekaan gitu loh. Karena kita udah deal untuk ngopling, terus Keke bilang, Beli Jun, jamnya boleh mundur nggak? Iya kan, harusnya tanggal 17 ngopling bareng Beli Jun, akhirnya di reschedule. Makanya Beli nanyain, emang Keke tahu ngopling ya? Tahu dong, pernah nonton. Kan aku ngikutin. Thank you. Ngopling diikuti juara dunia loh, luar biasa. Keke, cluenya adalah ngopling, ngopi, keliling, tos, minum. Hafal? Ngopling, ngopi, keliling, tos, minum. Oke. Saya bersama Keke Adiba, bukan Abiba ya. Keke Adiba, juara Karaoke World Championship. Ngopling, ngopi, keliling. Ngos kebus. Jangan. Keke di belakang ada satu box buat Keke. Widih, terima kasih. Pakai ngopi-ngopi di rumah. Suksema Banyuatis Coffee. Sarang-sarang. Dipegang boleh, ditaruh boleh. Mantap. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Tadi di airport ada yang tahu nggak? Nggak. Serius? Kamu pakai masker? Iya, pakai masker. Nggak ada pengalungan bunga dari pemerintah Bali? Nggak ada. Pak Gubernur sama Pak Bupati. Ini loh, anakmu juara dunia. Tolong diapresiasi ya. Mungkin beliau sibuk. Ya, kita sibuk positif lah. beliau sibuk. Nanti kalau udah tahu pasti diundang, saya yakin. Amin. Bilangin. Harus diapresiasi. Kemarin Jun sempat mikir, ketemu teman-teman, Keke ada nyamut sih di airport nah. Kalau kemarin di Jakarta ada disambut. Ya pastilah. Beda kalau nasional. Ngomong-ngomong juara kamu jadi juara tuh dapat berapa miliar? Oh, sebenarnya hadiahnya nggak terlalu banyak, cuma 2.500 euro. 2.500 Udah tuh yen rupiahin. 40 juta. Terus tapi kan pengalamannya yang mahal sekali gitu loh. Sama tahun depannya semua dibiayain untuk berangkat ke Panama itu. Itu udah ada kontrak juga? Udah. Artinya bahwa pasti ya? Udah pasti itu. Kita jalan lagi ya? Iya. Luar biasa ya. Pismonto tuh liu tuh. Iya sih. Belum lagi dari sponsor? Iya. Kemarin ada Opal ngasihin apresiasi juga. Opal TV. Jadi kemarin karena ada Opal. Enggak. Jadi Opal TV ngasihin hadiah juga, apresiasi juga. Ya gitu. Astagfirullah lah ya. Artinya ini buah kerja kerasnya seorang Keke Adiba. Adiba itu apa? Adiba itu jangan ketahuan Adiba tuh diraba-raba. Sebenarnya Adiba itu dinamain sama orang tua, artinya anak lahir di Bali. Anak lahir di Bali. Adiba. Simpel itu ya. Ini mama yang bikin ya? Iya, mama yang bikin. Mama, kamu kok keren, Ma. Anak lahir di Bali. Anak lahir di Bali. Anak lahir di Jawa, Das. Jawa. Adija. Oh iya, Adija. Adija lah. Adija. Oke. Itu tapi ternyata di bahasa Arab ternyata Adiba itu ada di dalam bahasa Arab. Artinya apa kalau bahasa Arab? Rezeki yang berlimpah. Astagfirullah. Amin. Astagfirullah lah. Iya. Dan Bijun berharap nanti ya Keke bisa terus berkarya. Eksis ya.
berkarya. Amin. Jadi kalau terus nyanyiin lagu orang nih, iya benar. ya harus ada karya kan ya. Benar. Dan semoga nanti karyanya memang diterima. Boom. Amin. Ya kan motor di muka mati nih, nyamping lu deh. Mogok. Ya, mungkin dia tahu ada Keke di belakang, oyong. Lagi foto mungkin ya. Harapan Keke untuk penyanyi-penyanyi di Bali khususnya? Harapannya sih kamu baik nggak hubungannya sama penyanyi-penyanyi di Bali? Baik banget. Baik ya? Gimana? Nggak pernah ada masalah kontroversi. Ya. Gimana? Pokoknya harapannya sih kedepannya semoga ada penerusnya Keke. Terus buat anak-anak yang masih muda-muda ini tetap berlatih, raih mimpi kalian, ingat selalu berdoa karena kekuatan doa itu nomor 1. Setuju. Ya. Terus habis itu kita tuh bukan siapa-siapa kalau bukan kehendaknya gitu loh. Jadi kalau emang Tuhan sudah berkata ya ini saatnya, Tuhan pasti kasih gitu loh. Terus ya pastinya jangan pernah putus asa kalau misalnya hari ini gagal, coba terus karena kita nggak tahu kapan kita dikasih rezeki. Betul. Gitu. Setuju. Keren ya kamu ya. Iya, amin. Belijun lihat kemarin lengkengan suaramu tuh micingmu jauh banget ya, tapi masih itu memang Emang tinggi sekali nadanya. Iya, tinggi sekali dan nyampe. Vokalnya Keke berapa oktav? Nggak tahu, nggak pernah ngitung. 6 kali ya? Kalau 7 lagi lebih melengking ya? Mungkin. Bisa ke whistle juga sih sebenarnya. Oh ya, tapi nggak diambil? Kemarin sempet sih di lagu Never Enough, di bagian tengahnya tuh ada part whistle. Aku lihat pesaingmu pas kamu nyanyiin, pas dapat udah diumumin jadi champion, mereka sampai nggak percaya itu loh, sampai megang dada. Bangsat punya lemone. Dia bakat lawan kayak gitu loh. Apalagi yang dari USA tuh dia itu benar-benar support Keke dari awal. Apresiasi sekali ya, kelihatan loh dari wajahnya mereka tulus gitu. Iya benar gitu. Ada sih sebenarnya peserta-peserta yang kayak kok kamu sih juaranya gitu, pasti ada gitu. Cuma kebanyakan lebih support Keke ya. Gitu. Terimalah. Keke nyanyiin dong Powerful, kamu nyanyi di dalam mobil tengah suaramu tuh. Lagunya coba ntar ya. Mana ya coba -1-nya bentar. Kalau -1 kena itu nggak nanti? Kena bandit nggak nanti? Nggak, cuma nyari nadanya aja. Nyari nadanya aja, oke. Kecil aja kok. Ini dari kalau penyanyi profesional lo ngalih nada malu ya. Like a bridge over troubled water. Minum. Gila no suaramu no. Kayak Keke satu-satunya penyanyi Bali yang bersuara emas. Banyak sekali. Aku pernah lihat di storynya Sila sekali Keke pas rekaman apa gitu. Aku nanya, Tut, Belijun kan manggilnya Sila tuh, Tut. Nyene Tut. Keke ada aneh munye nih bu gitu dia. Kle, kenalin Tut, kelajak megending nih. Salam ya, ada gitu. Mau akhirnya banget. Kayak bener ya? Iya mau banget. Kamu dengan sign kontrak dulu ya. Jangan Keke mau terkenal malas WA sing, DM sing mau balas karena ada beberapa penyanyi-penyanyi yang besar di Bali mau jadi penyanyi nasional, marah-marahnya terus ke WA. Jangan. Kalau kita sukses tuh kan pasti karena support dari orang-orang gitu. Jadi jangan sampai lupa. Gitu. Ya betul. Karena itu akan menjadi batu loncatan kamu untuk jatuh lagi ya. Betul. Ya. Gitu. Buat apa sombong kan Belia? Mungkin mereka nggak mikir itu sombong ya. Menganggap kita udah yang penting lah Mone. Gitu. Mungkin ya mungkin. Karena Bijun teman-temannya Bijun kan lumayan juga. Padahal seorang Belijun ya? Nggak, bukan gitu juga. Aku nggak apalah aku. Artinya metimpal kan gitu loh. Apa sih kewahnya batak ngebalas WA, ben baca ya. Gue jadi curcol ya guys ya. Akhirnya kan begitu. Kenapa Belijun bilang begitu? Jadi kamu besar tuh karena attitude-mu sendiri. Suara bagus, talenta bagus. Kalau nggak diikuti dengan attitude yang bagus, itu nomor 1 sih. Ya, nol besar gitu. Benar. Karena itu yang mempertahankan kita ya. Tuh.
Kalau terus nih dari seniman jadi penghibur, kalau emangnya bagus terus kita balance ya harus dijaga. Betul. Artis-artis yang eksis sampai detik ini pun menurut Keke kenapa dia bisa eksis ya karena attitude-nya mereka. Betul. Gitu kayak misalnya Keke event-event gitu ketemu sama artis-artis senior gitu. Malah kebanyakan artis senior yang humble dibanding artis-artis muda. Gitu. Bisa-bisa mereka yang nyapa duluan kan? Iya benar. Gitu. Jadi mereka itu kayak jadi kaca buat Keke, bercermin gitu loh. Yo gini, gue mau gede kan? Dia kayak begini, udah terkenal aja masih kayak gitu Li Jun tuh loh, kalau setiap galungan loh, ingat aja Mas Indro Warkop sama Kakak Sleng tuh ngucapin, Li Jun selamat galungan itu ya. Itu udah maksudnya jadi contoh banget kan. Apa bedanya nih Maribi? Belum tahu susahnya hidup Li. Nah, dia sedang happy. Dan Li Jun berharap Keke tetap menjadi Keke yang sekarang, yang baik, yang humble, yang di DM langsung ngebales. Gitu. Dari sekian banyak DM, beli. Kaget nggak kamu beli gitu? Iyalah. Tapi kan selama ini aku follow beli, tapi beli nggak di follow back gitu. Sorry. Makanya kalau ngefollow itu di DM. Jen DM, nah ini Keke nih. Aku setiap hari yang ngefollow tuh 100 gitu loh. Biarpun artis desa. Tapi kan menginspirasi banyak orang. Gitu. Tapi seberapa banyak pun lovermu, segitu juga hatermu. Iya benar. Bisa-bisanya kita menghandle aja. Mentu bakat balas-balas bintang sih perangkat. Kalau nggak suka aja blok kan perangkat. Iya benar. Nanti Keke rasain deh kalau udah mulai populer. Nah, Boja jadi ngetop. Belum populer aja udah dibully makanya kan dibilang penyanyi karaokean gampang. Nah, itu tinggal blok aja orang-orang kayak gitu. Nggak usah dikomentarin. Kalau kamu komentarin tambah sakit hati. Ya, sing luang hidup. Iya, kamu makan ingetang. Benar. Sama kayak mantan. Asik. Kalau kamu masih bersahabat di seluruh media, kamu panas. Men bersuat blok. Mendepo ya say hello. Iya. Nggak usah lah saling panas-panasan. Iya, benar. Yang gitu. Betul, sip, mantap jiwa. Karena musik itu seperti roda dia. Iya. Berputar. Bendur. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya seleranya masyarakat itu seperti apa. Betul. Udah bikin lagu-lagu yang sulit, bagus-bagus. Orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti. Lagu yang gampang-gampang malah terkenal, viral gitu kan. Memang rezekinya nggak ada yang tahu. Betul. Kita bikin lagu gampang apa susah nanti? Yang ringan-ringan aja beli. Ringan-ringan aja. Yang gampang didengar sama orang, ya, maksudnya orang hafal cepet gitu kan. Yang romantis ya guys. Oke. Aku dengarnya suara Keke langsung kebayang. Yang tinggi-tinggi tapi beli. Suruhnya lagu gampang tapi tinggi. Yang itu yang agak ini ya, yang agak ngebeat ya. Masih ngelingin terus. Boleh. Okay. Iya, yang happy aja beli gitu. Oke. Duet aja. Yang lucu-lucu gitu nanti kita bikin video klipnya ya, kan. Pasti kamu inggalan Tegol aja production house. Kan gitu kan? Iya. Inggalin Tegol malunan Keke. Jadi kita berkarya tuh memang harus dari hati ya. Iya, betul. Yang pertama, berkarya itu yang utama. Masalah populer itu bonus. Benar. Bonus. Ya. Masalah ngetop dan lain sebagainya ya. Keke dengan Keke menjadi seorang championship, jadi juara dunia nih. Budgetmu gede dong sekarang? Belum sih beli. Belum mikir kesananya ya. Atau mungkin nak jejah bisa undang Keke? Coba undang Keke. Aduh, juara dunia yo. Segala budget. Pakai budget nama sewa sound system. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Karena gitu. beberapa IO Li Jun ngalamin loh. Aku tuh loh dibilang penyanyi solo Bali paling mahal. Bagus dong. Enggak lah aku bilangin. Maksudnya ke arah negatif nih maksudnya. Enggak. Jadi mereka takut juga ngundang. Gitu. Padahal begitu di chat kan ada sebenarnya kan harga tuh kan kayak kita menghargai diri kita sendiri kan Blia gitu. Betul. Jadi misalnya orang ada bilang, aduh mahal sekali, ya udah berarti kamu nggak menghargai aku gitu kan. Gitu aja sih mikirnya. Tentu ya budgetnya. Gitu. Masa kita dengan talenta yang seperti ini, kualitas seperti ini mau sih dibayar murah gitu kan. Betul. Kita yang menghargai diri kita sendiri ya. Kita sendiri yang harus menghargai diri kita gitu. Li Jun mikir masih acaranya, makanya bikinnya acara apa bro?
Iya. Lain acara nak mempunyai ulang tahun Banjar dan lain-lain ya. Kalau ini budgetnya masuk, oke, gas. Ya aku bilangin gitu. Nah, sisanya tiang mempunyai. Gitu. Ada apa acara penggalian dana kayak gitu. Lain kalau komersil ya ada sponsor dan lain-lain ya beda lagi. Itu dah. Kalau Kiki kan masih belum tahu ya beli dunia yang seperti itu tuh. Jadi Kiki kan masih reguler. Enggak, Kiki cuma penyanyi wedding aja selama ini. Kiki ngambil wedding aja. Iya gitu. Jadi masih belum tahu nih kalau dunia-dunia yang kayak beli ini gitu. Nanti gimana kayak gitu. Kiki masih belum tahu. Nanti pasti tahu. Ya, amin. Makanya aku harus kenalin kamu dulu ke publik nih. Ya, dulu penyanyi Bali ini keren. Diva yang sebenarnya. Kakaknya ngomong nengil kan engke jangan beli Junawang. Ih malu tau. Mau minta foto beli aja waktu itu malu sekali. Di backstage ya kita. Malu izin foto. Makanya tak lihat nih Kiki nih ajak mau potret asalnya. Makanya tak share lagi. Aku kan bilang Kiki suaramu bagus. Ingat sih? Iya waktu itu kan beli sempat share kan. Yang waktu Kiki ketemu sama Agnes Mo itu. Iya. Itu dah. Dari situ akhirnya Kiki follow beli. Oh, mesti ketemu sih boleh kita. Enggak, maksudnya kan Kiki baru tahu tuh. Maksudnya baru tahu kalau diapresiasi. Jun tuh mau mengapresiasi dengan apa? Udah lama banget tuh kan ya. Pas zaman-zaman Kiki ikut Idol tuh. Berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu sebelum pandemi kan? Iya, sebelum pandemi. 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, gitu. Terus Kiki ke depan apa planningnya? Ke depan planningnya masih jadi wedding singer? Pengennya berkarya sih, beli rilis single. Harus. Ya itu. Nah, masih ada produser beli Jun sponsorin. Asik. Satu lagu kan tapi ada liu-liu. Iya. Untuk jembatannya. Ya. Jembatannya. Ya, harus. Ya. Nah, tapi itulah duet. Iya, mau. Aku pingin berduet dengan banyak seniman-seniman Bali wanita yang memang keren dan dan berprestasi gitu. Dan Keke suaranya sing main-main luar biasa. Semoga cocok nanti sama Keke. Cocok lah. Sanur Festival main harusnya kamu nak. Sanur Festival itu kapan? Sudah, mulai tanggal 17 kemarin. Hari ini ada Gigi. Beli Jun tanggal 21. Ya, kalau nggak tahun ini tahun depan. Ya kan? Haruslah. Amin. Haruslah. Itu panitianya kan temannya Beli Jun juga. Oh gitu. Jigosnya. Beli Jun, Beli Gos aduh nih Keke nih. Keke Adiba. Anak lahir di Bali. Kita tampilkan Keke anak lahir di Bali. Kok bisa ya Mama berpikir seperti itu? Hebat mamamu ya. Iya. Udah mikir. Anak lekat, kena aleba betul anak lekat di Bali. Nanti ada perayaan nggak di Bali? Enggak sih. Bikin dong syukuran. Oh ya syukuran paling sama keluarga gitu, sama orang-orang yang udah support gitu. Di mana? Di kebon nggak ya? Di kebon. Cuma kebon ke Vinted. Wah. Jun bilangin Pak Yos. Wah, boleh. Tadi tak bilangin Pak Yos. Boleh. Nanti saya mau ngopling itu Keke. Juara dunia karaoke. Wah, keren dong. Iya, baru sama saya podcastnya dia. TV-TV nasional ada ngubungin kamu nggak? Ada kemarin salah satunya, aku lupa apa namanya. Mau diajak interview? Iya, mau diajak interview. Udah dijadwalin? Udah tanggal 22 ini, tapi secara ini jarak jauh gitu loh, Kok nggak ke sana? Jakarta? Soalnya kan udah pulang ke Bali. Kok nggak mereka yang ke Bali? Nggak tahu. Tapi di sini itu. Terus? Ya gitu. Apa acara virtual, secara virtual. Aduh lupa Keke. Ini. Pokoknya Keke nanti Beli Jun berharap kalau ada kontrak-kontrak itu dibaca ya ini ya baik-baik ya. Secara detail ya. Biar nggak ngikat gitu. Siapa? Hanya merhubungi, sorry Beli Jun sama manajemenku. Enggak lah, kalau udah deket kan nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya ada klien baru yang ngubungin baru kan kayak gitu betul, bahasanya gitu. Keke punya manajemen? Keke sekarang itu under Luxevoa. Jadi sudah lama sih sebenarnya. Keke udah hampir 6 tahun di situ gitu. Jadi Luxevoa ini yang termasuk mengangkat karirnya Keke. Oke. Jadi dia ngurusin itu jadi juga. Jadi semua diurusin sama dia gitu. Termasuk wedding singer ini enggak? Iya, ini dah Luxevoa itu dia band untuk
wedding gitu. Jadi bukan hanya di Bali berarti ya? Bukan di Bali aja, di mana-mana gitu. Jadi, dan Keke solo singer. Kadang bergrup juga. Kan penyanyi Luxavoa ini ada juga namanya Ava. Sekarang lagi lomba di The Voice. Sekarang udah di grand final dia. Wow. Dari Bali beli. Dari Bali juga? Bali. Nak mau nih? Iya. Ava. Panggilannya Wowo. Orang mana? Bali mana? Nggak tahu Bali mana, tapi dia tinggalnya di Padang Sambian. Tuh, asli Bali. Hebat ya anak-anak muda Bali. John tahu Liana nggak? Liana singer anak kecil zaman. Penyanyi anak-anak dulu, ya? Ini dah adiknya. Adik kandungnya? Adik kandungnya. Jangan-jangan aku pernah foto sama dia? Kan di AMB bareng. Oke. Nanti lanjut. Ya dia podcast. Minta foto. Saya adiknya Liana gitu dia. Iya, itu dah. Foto Anda sama dia. Ya oke. Nanti kalau dia juara harus. Ava, janji ya. Doain semoga Ava juara 1. Juara enggak juara ngopling kita. Iya, sip. Biar kamu menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Itu juga suaranya bagus sekali tuh. Dia lebih ke rock gitu. Oh ya? Kalau Liana sendiri apa kabar? Kalau Kak Liana sekarang sibuk jadi dokter. Kamu manggil Kak, kamu umurmu berapa? Aku 29, Kak Liana lebih dewasa lagi. 3 tahun kayaknya lebih tua. Iya. Dia setiap hari kelihatan di TV itu dulu. Iya, Kak Liana juga salah satu yang menginspirasi Keke. Udah berkeluarga dia? Udah. Kak Liana itu telat ya aku? Dulu tuh kan Keke lihat lagu Biang Lala judulnya. Iya. Terus habis itu Keke ngefans sama Kak Liana. Kalau penyanyi Bali yang Keke suka siapa? Cewek Kak Dewi Pradewi, Liana, habis itu Deuli. Deuli, habis itu siapa ya? Ini Tika Pragaki. Lagi? Itu aja sih, baru itu aja. Suka ya? Dengan karya-karyanya ya? Dengan karya-karyanya. Suaranya juga mereka punya karakter sendiri-sendiri ya? Iya benar. Dan nyanyi lagu Bali itu sulit loh menurut Keke beli. Serius? Iya, karena kan cengkoknya dan suaranya tuh harus tebel. Sedangkan Keke suaranya tipis kan. Kalau nyanyi lagu Bali itu kan harus tebel dia. Ya. Gitu. Keke ini kan dari kemerdekaan. Iya. Nyanyi lagu Merah Putih dong dengan gaya. Hafal nggak lagu Merah Putih? Merah Putih. Merah Putih. Merah putih bendera tiangi gitu ya. Ya. Berkibaran di langit kan terang. Habis itu lupa. Nika lambang bersama jiwa rakyat Indonesia. Merah berani mendasar hatinya suci gitu. Ya ampun. Pusaka leluhur jaya sakti. Endingnya merah putih bendera titiangi. Nak saya ngapal kan bisa luung munyinya ya. Maaf nggak hafal liriknya. Nggak apa-apa, yang penting kan Indonesia Raya hafal. Hafal dong. Harus. Iya, lagu wajib tuh ya. Iya. Saya mah paspor kamu. Keke thank you ya. Aduh. Gak terasa sudah sejam. Oh iya jam. Oh iya loh. Aman ngorta di ngopling tuh nggak terasa. Iya soalnya pembawaannya Bli John ini santai itu. Ada yang nggak santai? Belum pernah sih ngerasain di podcastnya orang-orang nih. Coba kamu di podcast yang lain besok. Tegang nggak tahu deh. Nah, yang ngejawab guest star itu tergantung dari yang nanya. Yang Amun ini betakon buat tegang, pilih dia nyawabnya kayak masih. Karena bertanya itu susah. Iya benar. Gimana rasanya jadi bintang tamu di Ngopling? Akhirnya cita-citamu tercapai. Asik. Dari dulu pingin di Ngopling kan? Iya. Gimana? Terus habis ya seneng banget lah. Maksudnya Bli John ini seseorang yang sangat-sangat apresiasi prestasi anak-anak, khususnya anak-anak di Bali gitu loh. Thank you. Terima kasih banget karena sudah mengapresiasi para seniman khususnya gitu. Apalagi dibantu untuk memviralkan itu. Yolah. Di-share juga tadi juga di Kebon Vintage diceritain ke orang-orang tuh, makasih banget gitu. Makasih, nggak usah nangis. Ntar kasih duit kamu kalau nangis. Gitu, pokoknya padahal ini pertama kalinya kita ngobrol bareng ya Bli ya. Iya, ngobrol lama lagi ya. Iya, tapi kayak ngerasa udah deket banget rasanya. Ngerasa saudara kembar gitu ya. Karena begitu humble-nya Bli John gitu loh. Jadi bikin orang lain juga ngerasa nyaman. Thank you. Untuk ngobrol. Kamu nyaman nggak di sisiku? Oh, nyaman sekali.
Keke thank you ya. Sukses Udah jadi banget, bintang Li. tamunya Bejun. Iya, saya yang makasih. Padahal Bejun mikir nih, cancelnya nani malu landing pesawatnya kesing kenyang. Capek nggak kamu? Capek dong ya. Makasih banyak ya Keke ya. Makasih, aku yang makasih. Udah datang dari Bejun, kopernya belum. Aku jawab apa? Aku jawab apa? Marahin koper. Ya boleh. Kopernya ini lama sekali beli. Marahin kopernya. Subuh landing, konten nengok dalam nih. Lama kali ini keluar ininya. Tapi yang jelas kita kan udah berhasil ngopleng hari ini. Dan thank you buat waktunya. Semoga Keke sukses. Sama-sama. Terus. Semoga beli juga makin sukses karirnya, makin eksis. Nggak di Bali aja, di nasional juga semakin eksis itu. Bali kan Kang Wang. Enggak. Nasional jahat kon ya. Nanti nggak bisa ini ya, nyindir orang ya. Di Bali kan masih di sini, Manado nak main-main, aku paling malu ngopak. Nih pialanya kalau Keke misalnya nggak ada job bisa dijual deh. Nih di 1 miliar pialanya luar biasa. Ini kebanggaan loh, world champion. Iya dong. Selamat ya Keke ya. Terima kasih Bli. Aku taruh lagi di belakang. Tunggu dulu, belum di closing nih. Mana nulung piala, dia ke Norwegia ngelih piala. Dan ini buat Keke. Yeay. Terima kasih. Dan kita closing dulu. Teman-teman, itu tadi ngopleng saya dengan Keke Adiba, anak di Bali. Kalau kata-kata yang kurang berkenan, kurang bernyanyi aja sih kamu sebenarnya. Aku pengennya satu lagu tuh nyanyiin suara, tapi ya nanti kan kita mau bikin project bareng. Oh iya, oke. Ditunggu ya duet kita. Ya, kamu jangan terima duet sama yang lain dulu ya. Iya, siap. Oke. Thank you Keke, sukses karirnya. Teman-teman, banyak ada orang baik di dunia ini. Kalau Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Amin. Ngopleng, ngopi Ngopi keliling. Thank you.